Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran analisis data anak-anak kelas 9, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baik, Ibu lanjutkan. Kita akan belajar mengenai analisis data. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada bab ini adalah satu, dengan membaca teks tentang cara aplikasi menyimpan data, siswa dapat memahami representasi data pada suatu file dengan tepat. Yang kedua, dengan mempraktekkan pengolahan data menggunakan Excel, siswa mampu menghilangkan error, menyatakan hubungan, dan menggunakan fitur lanjut aplikasi Office dengan benar. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang cara aplikasi menyimpan data atau ekstensi file. Ekstensi file ditulis setelah nama file dan dipisahkan oleh tanda titik. Nah, di sini Ibu mencontohkan misalnya file catatan belanja.txt. Nah, di sini txt ini adalah ekstensi dari file tersebut yang menandakan bahwa file tersebut berisi teks sederhana tanpa format, seperti itu. Nanti selanjutnya Ibu ingin kalian menggali lebih dalam mengenai ekstensi file ini dengan cara searching, bisa silahkan, atau bertanya langsung sama Ibu, dan setelah itu dimasukkan ke dalam proyek 1. Kalian nanti mencari aplikasi pengolah angka ini sudah, kata ini sudah Ibu contohkan ekstensinya adalah txt. Nah, kalian tugas di proyek 1 ini mencari ekstensi aplikasi pengolah gambar, terus aplikasi pengolah angka, aplikasi pemutar audio, aplikasi pemutar video. Oke. Selanjutnya anak-anak yang di sini pengolahan data menggunakan Excel 2016. Nah, pada pertemuan ini kita sudah tahu bahwa Windows itu mempunyai aplikasi pengolah angka yang disebut Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel ini sering kita menjumpai kesalahan-kesalahan seperti yang pernah kalian pelajari di kelas 8 dulu. Kalian sudah membuat tabel, di mana tabel-tabel itu nanti berisi sel-sel, di mana sel-sel nanti kalian ketikkan angka atau data. Nah, kalau dulu kalian hanya membuat tabel dan mengetikkan data. Tapi untuk kelas 9 ini kita bisa membuat tabel, memasukkan data, lalu mengolahnya. Mengolah ke dalam bagaimana mencari jumlah, rata-rata, nilai if, dan sebagainya. Tapi untuk kali ini kita akan mempelajari dulu jika kita mengalami atau menjumpai suatu kesalahan dalam pembelajaran atau dalam praktek kita menggunakan Excel. Mengatasi kesalahan pada Excel yang sering terjadi yaitu berupa deretan tanda pagar. Pesan kesalahan ada tulisannya di IV slash pesan kesalahan pagar name seperti ini, pesan kesalahan value, pesan kesalahan 0, dan pesan kesalahan num ini biasanya muncul di dalam tabel yang kita kerjakan. Selanjutnya kita akan belajar yang pertama, jika kita menjumpai ada pesan kesalahan berupa deretan tanda pagar. Nah, deretan tanda pagar yang sering kita jumpai seperti ini. Ini terjadi kenapa? Karena pesan kesalahan tanda pagar menunjukkan bahwa sel yang digunakan lembar kerja tersebut tidak cukup lebar. Jadi di sini contohnya ya, ini
ada tanda pagar-pagar. Kenapa? Nah, karena ini kolomnya atau selnya ini kurang lebar. Silakan nanti dicoba dilebarkan. Caranya bagaimana? Arahkan kursor kalian ke kolom antara D dan E ini sampai muncul tanda plus, nanti digeser ke kanan sampai muncul angka-angkanya. Yang selanjutnya nanti bisa dicoba. Selanjutnya adalah pesan kesalahan yang ada tandanya seperti ini. Nah, ini kesalahan ini muncul jika kalian membagi sebuah bilangan dengan 0 atau dengan bilangan 0. Nah, di sini contohnya tabelnya ada nama barang, ada harga per kotak, isi kotak, harga satuan. Ternyata di sini yang namanya pensil ini harga per kotaknya 50.000 tapi isi kotaknya 0. Nah, ini jika kita cari harganya kan ini sebetulnya pembagian ya. Harga per pack ini, isi per packnya ada 12, kita bagi ketemu 5.000 sampai bawah-bawahnya juga. Nah, akhirnya di pensil ini rumus itu tidak berlaku atau mengalami kesalahan. Nah, agar ini tidak tertulis seperti ini kesalahannya, berarti di sini nggak bisa dituliskan 0, harus 1 atau kelebihannya atau lebih besar dari 1. Jadi kalau 0, nah nanti tetap akan pembagian dengan 0 itu akan terdeteksi oleh Excel kesalahan seperti ini. Yang selanjutnya adalah pesan kesalahan yang menunjukkan pagar name. Nah, pesan ini muncul akibat adanya kesalahan rumus yang diinputkan pada sel atau Excel tidak mengenali fungsi yang diketikkan. Jadi kenapa name ini muncul? Karena rumusnya salah. Di sini kan rumusnya kalau total itu jumlah istilahnya. Kalau menjumlah itu kan rumusnya hanya sama dengan sum, terus nanti kita masukkan nama sel yang kita jumlahkan. Nah, ternyata di sini pengetikan rumusnya kelebihan atau ada lebihnya, yaitu di sini. Tanda apapun yang melebihi rumus ini, dia akan muncul kesalahan yang menunjukkan pagar name seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kesalahan value. Kenapa dia muncul? Nah, ini kesalahan berkaitan dengan proses pembuatan rumus dengan menggunakan tipe data yang berbeda. Nah, selain kesalahan penulisan rumus, ini tipenya juga berbeda menimbulkan kesalahan. Nah, kenapa berbeda? Dilihat dulu. Di sini kita, jika kalian klik, ternyata A2 dibagi 12. Kita lihat A2 ini A, ini 2, berarti sel ini. Nah, di sini adalah ballpoint. Ballpoint artinya ini ballpoint dibagi 12. Nah, tipenya berbeda. Ini tipe bukan numerik ya. Ini tipe huruf ya. Kata dibagi angka, jelas tidak bisa. Nah, makanya dia muncul kesalahan di value-nya. Kita coba nanti untuk dipraktekkan. Selanjutnya anak-anak, yang E adalah pesan kesalahan 0 di sini. Kalau ada num, ada name, sekarang 0. Kenapa ini muncul? Karena kamu lupa mengetikkan tanda titik 2 sebagai tanda ring pada rumus sum atau penjumlahan. Nah, kalau tadi kan name itu ke sini setelah sum masih ada tulisan. Kalau ini tidak, sum sudah benar, hanya saja tidak ada tanda titik 2 sebagai pertanda ring. Tadi antara B2 dengan B6 ini tengah-tengahnya harus ada tanda titik 2. Oke, selanjutnya
yaitu kesalahan num. Nah, num di sini kita lihat kenapa dia salah. Nah, kesalahan ini dihasilkan karena apa? Nilai numerik yang tidak valid atau tidak sesuai. Nah, misalnya bilangan yang dihasilkan terlalu besar dan melebihi kemampuan Excel. Jadi Excel ini tidak bisa mengolah, angkanya terlalu besar. Contohnya ini skor kuis pertama itu 200 misalnya. Ini ya 220. Nah, skor kuis kedua itu 200. Ternyata kalau kita hitung dengan membaca ini kan bacaannya kan B B3 akar pangkat B3 pangkat C3 berarti 220 pangkat 200. Nah, kan terlalu besar. Jadi dia tidak mau atau tidak terlalu besar melebihi kemampuan Excel-nya. Jadi dia akan muncul seperti itu. Nah, kalau di sini kok 250 ini dimungkinkan beda, rumusnya beda seperti itu. Nah, silakan anak-anak nanti kalian mencoba. Saya kasih proyek kedua. Nah, di proyek kedua ini kalian membuat sebuah tabel perhitungan nilai siswa yang terdiri atas nama, kelas, alamat, nilai tugas pertama, nilai tugas kedua, nilai UTS, nilai UAS, nilai rata-rata tugas, dan nilai akhir. Nanti kalian olah, kalian cari jumlahnya, kalian cari ranknya, cari F-nya itu setelah kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Karena kita hanya ini baru mempelajari tentang kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan tabel Excel. Nah, untuk tugas proyek kedua ini kalian cukup mengerjakan membuat tabel perhitungan nilai siswa yang terdiri dari ini. Silakan dibaca. Untuk selanjutnya mengenai status if, misalnya penggunaan if, f-log dan sebagainya, nanti kita buka lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu kiranya ya anak-anak. Let's study together. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.